Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas resum saya yang berjudul Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. Di mana tugas resum saya bersumber dari Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat oleh Beni Bambang Irawan pada tahun 2007 yang berjudul Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Hadi, NPM 1816021007 dari kelas reguler A. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Himawan Indrajat, SIP MIP, dengan mata kuliah Analisis Politik Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi ini. Pada materi perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana terdiri dari yang pertama, demokrasi pada revolusi kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Yang kedua, demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga 1959. Yang ketiga, ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang selanjutnya, demokrasi pada masa Orde Baru, dan yang terakhir, demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama, demokrasi pada revolusi kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Pada awal kemerdekaan, ketika Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan. Gagasan itu disebut gagasan pluralisme. Selanjutnya, dengan melihat realita, belum mungkin dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aparatur demokrasi yang pluralistik, muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Pada revolusi kemerdekaan ini, tidak banyak hal mengenai perkembangan demokrasi, karena pada dasarnya era ini dibentuk demokrasinya masih sederhana sekali, yang mana hanya memuat basis-basis penting dari sebuah demokrasi. Hal-hal tersebut adalah terciptanya hak untuk berpolitik, kemudian presiden yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi diktator secara konstitusional, dan juga timbul beberapa partai politik sebagai opsi untuk masyarakat luas dalam melakukan pemilihan dan juga dasar dari sistem kepartaian di Indonesia. Yang kedua, era demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah penyerahan kedaulatan pemerintahan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 pada konferensi Meja Bundar, Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi RIS. Negara Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat dengan sistem politik parlementer. Secara konstitusional, pemerintahan dengan sistem parlementer disebut sebagai parlementarisme konstitusional. Selama berlakunya Konstitusi RIS, tidak banyak kejadian yang berkenaan dengan demokrasi dan peranan negara. Oleh karena keberadaan RIS hanya 8 bulan, saat-saat menuju penyerahan kedaulatan. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1950.
Bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1950. Akibatnya, jatuh bangunnya kabinet menjadi pemandangan yang lazim. Bahkan menurut Rusdi Kartaprawira, selama periode 1950 hingga 1959, terdapat 7 kabinet. Hal itu berarti rata-rata umur kabinet kurang dari 15 bulan saja. Era ini dapat dikatakan sebagai puncak dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena kita temukan banyak sekali elemen dari demokrasi yang terlahir. Seperti adanya perwakilan rakyat yaitu parlemen, memegang peran penting dalam jalannya roda politik di Indonesia. Demokrasi parlementer ini dibilang gagal karena beberapa sebab, termasuk adanya rasa keberpihakan pada partai-partai tertentu, dan juga presiden yang juga sebenarnya tidak suka dengan roda politik yang terus berputar di Indonesia kala itu. Selanjutnya, era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Melihat kenyataan adanya lembaga negara yang tidak berfungsi dalam menetapkan Undang-Undang Dasar, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, ditetapkan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, sehingga konstruksi mekanisme ketatanegaraan kembali seperti saat Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekali lagi mengenai peranan pemerintahan negara dalam menyelenggarakan demokrasi terjadi perubahan yang mendasar ketika ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965 menetapkan demokrasi terpimpin yang oleh Soekarno dikatakan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sebagai landasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada era ini, arti dari demokrasi itu sendiri sudah bisa dibilang menurun, karena adanya kekuatan-kekuatan politik yang sangat menjunjung ideologi masing-masing dan tidak memikirkan tentang politik nasional. Ada beberapa kekuatan yang sangat dominan pada era demokrasi terpimpin ini, yaitu kekuatan presiden, Angkatan Darat selaku lembaga pemerintahan, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan melemahnya politik nasional, maka hak-hak asasi manusia juga ikut melemah pada sistem ini. Hal ini tidak luput dari penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, seperti adanya absolutisme dan juga konsentrasi kepada pemimpin sehingga mencoreng nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, era demokrasi pada masa Orde Baru. Pada era ini ditandai oleh runtuhnya pemerintahan Soekarno yang selanjutnya digantikan oleh Soeharto di tahun 1968. Selama 2 tahun, Soeharto menerima tugas dari Soekarno guna menyelesaikan kemelut pemberontakan Gerakan 30 September PKI atas dasar surat perintah 11 Maret 1966. Keberhasilan tugas Soeharto menimbulkan kepercayaan MPR sebagai simbol tertinggi perwakilan rakyat untuk mengangkatnya selaku Presiden Republik Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengedepankan pluralisme dalam menyelenggarakan demokrasi. Sistem ini sebagai perlawanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang otoriter berdasarkan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini, seolah-olah rakyat mendapat posisi yang istimewa.
karena dalam demokrasi ini dimuat beberapa poin penting dari nilai Pancasila, yang dinilai paling sesuai dengan rakyat Indonesia. Orde Baru ini juga dibentuk berdasarkan beberapa latar belakang lahirnya Orde Baru dan juga sempat mengalami perkembangan. Sayangnya, perkembangan tadi bukannya semakin baik, justru menampilkan hal yang tidak pernah disangka oleh rakyat Indonesia. Karena teralihkan dari adanya harga-harga barang yang murah. Di samping kegiatan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto saat itu, ada kesenjangan yang saat terlihat dari masyarakat sendiri dan juga kekuasaan politik. Pemerintah seolah-olah menerapkan penguasaan dominan, sementara rakyat tidak boleh ikut campur untuk masuk ke dalamnya. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar pada pemerintahan ini. Pada masa Orde Baru ini, ada beberapa ciri penting yang dapat diketahui, seperti dominannya peran ABRI, lalu sentralisasi untuk pengambilan keputusan politik, pembatasan fungsi partai politik, pemerintah yang ikut campur dalam masalah publik dan politik, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa pula konsep dan pelaksanaan demokrasi Pancasila di tanah air. Penyelenggaraan demokrasi ini bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen. Secara redaksional, tugas, fungsi, dan wewenang DPR sebagai perwujudan aspirasi masyarakat masih seperti pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 lama. Perubahan hanya menyangkut sistematika pengaturan, tidak mengenai substansi materi pengaturannya. Diakui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang membangun sistem eksekutif heavy mengandung ambigu, terlalu banyak atribut kewenangan, sehingga seringkali penguasa negara menggunakannya guna mengakumulasikan kekuasaan secara terus-menerus. Tepatlah kalau dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dinyatakan, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara. Namun sayangnya kepercayaan tersebut tidak dikawal dengan sistem yang ketat. Lalu dari periode Orde Baru, demokrasi dirombak lagi, meskipun tetap memiliki nama yang sama, demokrasi Indonesia. Mengambil dampak positif, masyarakat kini bisa menikmati adanya contoh demokrasi Pancasila. Seperti pada kebebasan pers, yang mana sangat dibelenggu pada era Orde Baru. Sekarang Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana telah dirubah dari demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Dengan diktator yang perlahan meninggalkan pemerintahan dan akhirnya terwujud pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari reformasi tersebut, akhirnya beberapa tuntutan mahasiswa berhasil dipenuhi, termasuk di dalamnya adalah runtuhnya rezim Soeharto. Dari sana, demokrasi perlahan berubah menjadi demokrasi Pancasila yang saat ini kita rasakan, di mana masyarakat bisa hidup dengan damai dengan adanya berbagai perbedaan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.